Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini ya? Saya doakan semoga Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua selalu diberikan kesehatan, keluarganya juga diberikan kesehatan, teman sahabat semuanya diberikan kesehatan, dan juga rezekinya, bisnisnya, usahanya selalu diberikan kelancaran. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi singkat ya tentang mini goal. Ya, mungkin banyak teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah dengar tentang mini goal ini tapi penasaran. Sebenarnya ini cara kerjanya seperti apa sih? Bonus-bonusnya seperti apa? Keuntungan-keuntungannya apa saja bila kita join di mini goal. Nah, untuk teknisnya tentang emas saya kira akan saya bahas di video yang lain, karena emas itu adalah aset yang harganya akan terus naik tiap tahun ya, walaupun hariannya kadang naik turun tapi ringnya per tahun itu pasti naik. Jadi kalau Anda memang punya atau ingin punya tabungan yang tiap tahun itu nilainya naik, saran saya silahkan investasikan ke emas. Karena kalau Anda hanya taruh di bank saja, itu ranknya selain nilainya ada inflasi, tiap bulan juga pasti ada potongan biaya admin. Ya. Nah, bagaimana perjalanannya mini goal? Mini goal ini diproduksi oleh PT SDGM atau Sinergi Digital Global Mulia. Ya, dari perusahaan atau dari pabrik ini akan didistribusikan ke dealer-dealer. Nah, dealer-dealer di Indonesia sudah ada 25 dealer lebih bahkan ya, dan satu dealer itu membawai beberapa kabupaten atau kota di daerah tersebut. Nah, dari dealer ini nanti akan mendistribusikan ke para distributor. Jadi, dealer ini hanya melayani pembelian dari para distributor. Jadi, kalau Anda ingin langsung dapat harga paling murah, Anda bisa join ke distributor. Nanti akan dapat ID dan juga nama Anda akan dipromosikan atau dipasang di websitenya perusahaan, sehingga legalitasnya sangat kuat. Kalau orang nggak yakin dengan Anda bener nggak ini distributor, Anda bisa suruh cek aja di website, nanti nama Anda akan muncul di sana. Ya, syaratnya apa aja nanti akan saya bahas di slide berikutnya itu ya. Kemudian dari distributor ya, ini bisa menyalurkan langsung di order ya, bisa menyalurkan langsung ke konsumen atau bisa merekrut reseller atau pasukan-pasukan penjualan di bawah langsung kendalinya distributor yang bersangkutan. Nah, distributor itu silahkan nanti merekrut reseller untuk membantu penjualan, untuk masalah harga, kemudian fasilitas yang bisa didapat apa, lah itu kebijakan masing-masing distributor. Ya, kemudian setelah diorder ini ada kontrol. Nah, kontrol ini adalah produk mini goal itu memiliki faktur setiap transaksinya secara resmi. Ya, jadi kalau ada yang jual mini goal tapi nggak ada suratnya, ya itu juga itu perlu dicurigai. Dalam artian apa? Mungkin dia nemu atau mungkin dia nyuri, kita kan nggak tahu ya. Ya, tapi kalau ada faktur penjualannya resmi, dipastikan itu adalah mini goalnya satu, memang mini goal asli, yang kedua memang resmi, begitu ya. Apakah ada yang palsu, Mas? Saya sampai saat ini alhamdulillah belum ada laporan yang palsu, tapi hanya untuk mengantisipasi ya, karena sebagai konsumen kita juga berhak untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan juga legalitas yang lengkap. Jadi kalau Anda ingin beli dengan supaya yakin, ya belilah kepada distributor atau reseller yang resmi. Syaratnya adalah mereka mencantumkan atau memberikan faktur penjualan setiap memberikan produknya. Nah, kemudian buyback ini apabila Anda ingin menjual kembali ya, Anda bisa jual kembali ke distributor, reseller, distributor dan distributor misalnya mau membuyback juga bisa Anda lakukan ke dealer-dealer yang resmi ya dari perusahaan mini goal. Nah, kemudian jenis-jenisnya ya, ukuran yang disesuaikan bisa ditukarkan dengan logam mulia. Nah, ini maksudnya kalau Anda sudah punya 1 gram, Anda bisa tukar dengan emas antam. Anda punya 2 gram, 3 gram, 5 gram, semua emas yang bermerek mini goal kalau sudah memiliki gramasi tertentu
bisa ditukarkan dengan emas antam. Ya, tentunya ini tergantung stok dari masing-masing reseller, distributor dan dealer masing-masing ya. Karena stok antam pun juga tiap hari berbeda-beda. Kadang yang 1 gram banyak, kadang 1 gramnya kosong dan lain-lain. Nah, itu. Nah, apa itu PTS DGM? Ini Sinergi Digital Global Mulia. Ini NPWP dan nomor induknya jelas sekali. Dia beralamat di Cilandak, Jakarta Selatan. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian membantu ya, visi misinya adalah membantu masyarakat untuk memiliki kesadaran bahwa emas adalah salah satu aset yang nilai tukarnya lebih stabil dari tahun ke tahun. Membantu masyarakat untuk memiliki emas sebagai cara untuk mengamankan aset mereka dengan cara mudah dan terjangkau. Misinya yaitu semua bisa punya emas, menjaga ekonomi masyarakat dengan cara menjaga asetnya. Ini visi misi dari perusahaan. Nah, tadi kita sudah ngobrol tentang dealer. Apa tuh sebenarnya dealer? Nah, dealer itu adalah mitra langsung perusahaan yang berbentuk badan hukum dan berhak untuk mendistribusikan dalam skema penjualan dari mini gold. Ya, dealer merupakan cabang induk ya, karena yang mensuplai, memasarkan, mengirim produk itu adalah dealer. Selain adanya peluang bisnis, juga ada menjaga aset Anda, menjadi bagian keluarga besar hukum, membuat Anda ikut andil dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat agar setiap rumah di Indonesia memiliki aset berupa emas yang langsung dipegang sendiri. Nah, itu nanti ketentuan darat dan ketentuan dealer. Ya, ini Anda bisa lihat nanti di website utama. Saya hanya kopas saja ya. Saya taruh di sini biar jelasinnya lebih mudah ya. Berbadan hukum ini memiliki CV atau PT ya, membayar biaya registrasi yang besarnya ditentukan perusahaan ya. Kalau ingin lebih detail bisa langsung chatting ke perusahaan ya, karena di website utama tidak dicantumkan. Saya pun juga tidak akan mencantumkan di sini. Kecuali di sana dicantumkan, saya akan kasih tahu juga di sini ya. Mempunyai kemampuan penyediaan atau stok mini gold logam mulia antam di awal, mempunyai minimal 2 administrasi admin ya, mampu melakukan koordinasi dengan baik, melakukan evaluasi, melakukan laporan mingguan kepada perusahaan ya. Kemudian ada ketentuan lain bahwa dealer mini gold harus terlebih dahulu menjadi distributor dalam jangka waktu yang ditetapkan. Jadi harus distributor dulu ya. Setelah distributor baru boleh naik menjadi dealer, tidak bisa langsung dealer. Oke. Kemudian distributor. Nah, ini yang banyak ditanyakan teman-teman ke saya. Mas, syaratnya jadi distributor itu apa? Nah, distributor itu adalah pihak yang mendistribusikan produk-produk mini gold ini ya, sesuai dengan aturan perusahaan langsung ke konsumen. Ya, kalau dealer tadi kan hanya melayani para agen ya, para distributor. Nah, distributor ini yang berperan penting atau ujung tombak di lapangan, karena dia yang mengirimkan langsung ke para konsumen. Nah, selain peluang bisnis dan menjaga aset, menjadi distributor memiliki tujuan untuk menyebarkan semangat untuk menabung emas. Distributor resmi akan menjadi mentor sekaligus sebagai leader dalam menyebarkan semangat menabung emas di masyarakat. Nah, kemudian syarat dan ketentuannya bagaimana, Mas? Nah, ini ada 2 paket yang bisa dipilih ya, yang satu 4 juta, yang paket B-nya itu 6,5 juta. Sama sebenarnya yang 1,5 juta ini digunakan untuk pembayaran lisensi. Nanti akan mendapatkan itu ya, BCA flash sama spanduk, dan juga nama Anda akan dipromosikan di website utama perusahaan. Nah, kemudian sisanya akan mendapatkan produk mini gold. Jadi kalau 4 juta, yang 1,5 itu untuk biaya lisensi, yang 2,5 jutanya akan jadi produk berupa mini gold ya. Kalau 6,5, yang 5 jutanya nanti akan berupa emas gitu ya. Syarat identitas, lokasi, dan menjadi distributor resmi. Nah, selain Anda harus punya dana ya, ada syarat khusus lagi yang harus Anda miliki. Yang pertama adalah Anda harus mempunyai KTP dan KK. Kalau misalnya KK-nya belum jadi atau KTP belum jadi, Anda bisa gunakan surat keterangan KTP sementara ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk lokasi distributor itu harus sesuai dengan domisili tempat tinggalnya ya. Kemudian selain itu, di mana lokasi tersebut belum ada titik distributor. Jadi syaratnya gini teman-teman, satu distributor itu satu kecamatan itu maksimal 5 ya, maksimal 5. Ini bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Tapi saat video ini dibuat, itu syarat untuk menjadi distributor itu satu kecamatan maksimal 5 orang distributor, dan 5 orang ini harus berada di kelurahan atau desa yang berbeda-beda ya, 5 orang. Jadi misalnya sudah ada 4 nih
sudah ada 4, kemudian Anda ingin jadi distributor, tapi desanya itu sudah ada. Nah, kalau desanya sudah ada, jadi nggak bisa jadi distributor. Misalnya baru 3, tapi di desanya sudah ada distributor, jadi nggak bisa. Nah, gitu ya. Tapi walaupun desanya belum ada distributor, tapi kalau jumlahnya udah 5 orang di kecamatan itu, ya tetap tidak bisa juga karena dibatasi 5 distributor tiap kecamatan, dan juga joinnya atau daftar distributornya harus desa yang berbeda. Jadi intinya distributornya belum ada 5 dan desa Anda belum ada yang maju. Itu aja ya. Oke, informasi lebih detail nanti bisa hubungi saya di WA atau klik link yang ada di bawah video ini. Nanti kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Nah, biaya registrasi 1,5 juta itu untuk apa aja, Mas? Nah, ini ya, nanti dapat link afiliasi berupa profil distributor. Jadi nama Anda, alamat Anda, link WA-nya nanti akan ada di websitenya perusahaan, sehingga kalau ada orang yang mau join yang rumahnya atau areanya di sekitar Anda, di desa Anda atau di kecamatan atau mungkin di kota Anda, dia bisa langsung terhubung dengan WA Anda. Kemudian mendapatkan lisensi hukum. Jadi kalau Anda sudah join jadi distributor, dari bentuk izin, legalitas dan semuanya, pajak itu sudah diatur oleh perusahaan, sehingga kita hanya tinggal jualan saja. Jadi tidak perlu repot ngurus perizinan dan lain-lain. Ada bimbingan dari CEO, Anda nanti ada grup di Telegram ya untuk diskusi dan juga update harga. Nah, selain itu kalau join di tim saya nanti juga ada grup WA juga untuk kita diskusi. Karena nggak semua orang familiar dengan Telegram, tapi tetap nanti harus masuk ke Telegram perusahaan karena semua informasi update-nya di sana. Kemudian apabila ingin diskusi secara WA, nanti ada tim dari kami, ya, tim saya. Materi promosi nanti ada foto-foto, video yang bisa Anda gunakan untuk promosi di media sosial. Ya, kemudian ada kwitansi, ada banner, kemudian dapat kwitansi resmi, ya. Kemudian distributor dapat harga spesial. Nah, distributor tuh dapat harga spesial. Ini yang jarang diketahui orang. Berapa, Mas, harganya? Saya kasih bocoran dikit ya. Perbedaan harga antara distributor dengan reseller itu berapa sih sebenarnya, kan gitu. Ya. Sebenarnya harganya untungnya nggak besar-besar banget, teman-teman. Tapi kalau kita akumulasikan ya, misalnya sehari bisa laku 10-20 kali, maka keuntungan kita bisa besar ya. Karena keuntungan distributor langsung ke konsumen itu rata-rata 10. Contoh ini. Ya, ini update harga tanggal 3 Oktober saat video ini dibuat. Ini perhatikan ya. Kita jual ke konsumen itu harganya 69. Nah, kalau Anda jadi reseller ya, Anda dapat harganya 65. Nah, jadi setiap transaksi Anda bisa untung sekitar 4.500 setiap transaksi. Ya, ini juga 125, Anda jualnya 131 sekitar Rp6.000. Tapi ingat, orang itu kalau sudah beli emas ya, biasanya dia minggu depan juga beli lagi dan beli terus. Nah, kalau Anda ingin jadi distributor, harganya juga lebih murah. Kalau tadi kita lihat di sini ada 65, Anda bisa dapat harga 60.700 saja. Jadi setengahnya dari harga. Nah, sebenarnya distributor ke konsumen itu kalau ada reseller masuk, ya keuntungannya dibagi 2. Hanya begitu saja. Jadi kalau kita jualan Antam juga sama. Jualan Antam itu 1.041, kita jualnya 1.061. Keuntungannya sekitar 20.000. Nah, kalau kita jual ke reseller, ya kita cuman ngasih keuntungan 10.000 ya, kita dapat keuntungan 10.000 juga dari reseller itu, sehingga ini bagi hasilnya dari perusahaan ya. Jadi ini yang dari distributor ke reseller itu pembagian harganya seperti ini. Dan kalau Anda join di grup kami, nanti update harga seperti ini akan dilakukan tiap hari, karena dari pusat itu hanya mengeluarkan harga distributor dan juga harga konsumen langsung. Seperti ini, harga resellernya itu kebijakan masing-masing distributor. Nah, di tim kami alhamdulillah sudah ada tim IT-nya khusus yang mengupdate harga ini setiap hari. Jadi Anda tidak perlu repot ngitung ya, kira-kira harga reseller berapa nih, ya nggak usah repot, nanti tinggal copy saja. Nah, ini salah satunya lagi, reseller. Reseller adalah pihak yang membantu distributor untuk mendistribusikan mini gold ini, gitu ya.
Nah, syaratnya reseller adalah cuma 500.000 Anda sudah bisa jualan mini gold secara resmi, dapat nota juga, dapat bimbingan. Ya, nonstop mau tanya jawab, mau edukasi tentang emas, mau training tentang emas gratis di tim kami. Ya, syaratnya ini ada paket A dan paket B. Kalau paket A itu 0,05-nya 3 pieces plus dapat 0,1 gram. Kalau paket B 0,1-nya 2, 0,05-nya 1 piece plus nota reseller. Ya, dapat lagi nanti kotak box untuk menyimpan emasnya. Ada juga soft copy nanti sertifikat reseller dan juga ID card bisa Anda print di rumahnya masing-masing. Ya, Anda bisa pajang di ruang tamu supaya semua orang tahu bahwa Anda jualan emas. Ya, kemudian caranya 500.000 bisa Anda transfer ke rekening saya, ada BRI, ada BCA juga. Ya, apabila belum tahu nanti bisa chatting di bawah video ini ya. Nah, ini yang khusus yang join reseller di saya. Tidak Anda temukan di distributor yang lain. Catat baik-baik ya. Jika Anda mereferensikan reseller baru, ngajak temannya, saudaranya untuk jadi reseller baru, maka Anda akan dapatkan bonus 0,05 gram dari saya senilai 70.000. Ya, jadi biaya 500.000 ini saya dapat untung. Iya. Tapi akan saya sisihkan ya buat teman-teman yang memang membantu mendaftarkan teman-temannya untuk jadi reseller. Begitu ya. Nah, khusus reseller free ongkir Jawa dan Madura. Nah, kalau Anda ingin join reseller saat ini ya, ongkirnya gratis dari saya. Nah, karena barang itu bisa dikirim dari saya, bisa dikirim juga dari dealer-dealer yang dekat dengan rumah Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Mas saya di Makassar, masa join resellernya sama di Jawa, Mas saya di Aceh, gimana kalau saya mau order lagi? Nah, Anda tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau Anda di Makassar nanti akan saya belikan ke dealer Makassar. Saya beli sendiri boleh? Oh, nggak boleh. Yang boleh order ke dealer itu hanya distributor. Ya, jadi saya akan order pakai ID saya ke distributor, dari distributor nanti akan dikirim ke alamat Anda sehingga nanti ongkos kirimnya lebih murah. Anda join distributor di sana juga boleh, tidak ada yang melarang ya. Paling nanti dia belinya juga dari dealer yang ada di Makassar juga. Nah, bedanya kalau distributornya mungkin rumahnya dekat, Anda bisa datang ke rumah, bisa ngobrol, nggak perlu ongkir. Tapi kalau Anda ingin lebih simpel, di rumah saja barang dikirim, ya nanti bisa nyampe ke rumah. Gitu ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir mau join reseller kepada siapapun, dihitung-hitung itu sebenarnya ongkirnya sama. Karena semua juga belinya dari dealer. Dan dealernya pasti yang dekat ya. Kalau saya di Ngawi misalnya, kalau nggak order ke Sragen, saya order ke Magetan. Tapi kalau saya ada teman di Bogor misalnya, ya saya orderkan dealer di Bogor. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi buyback. Buyback itu adalah harga jual kembali. Apabila teman-teman atau konsumennya tadi mau menjual lagi ke kita dapat harga buyback. Harganya lebih murah daripada Anda beli ke distributor. Itu ya. Dan hanya emas yang ada harga buybacknya. Ya, contoh ini tadi saya kasih tahu ini harga buyback nih. Misalnya Anda reseller 65, Anda jual 69. Orangnya mau jual lagi ke kita, dia kena harga buyback 54.900. Loh kok harganya begitu Mas? Iya, hanya emas yang ada harga buyback karena nggak ada emas tuh second. Ya, dan ini naik terus. Wah rugi dong Mas, beli 69 tapi dijualnya 54. Ya kalau Anda beli sekarang, dijual sekarang ya rugi karena Anda konsumen, bukan penjual. Nah, kalau saya beli sekarang, saya jual segini, untung. Kenapa? Karena saya agen, karena saya distributor, karena saya reseller. Itu kan. Nah, ini keuntungannya kalau Anda bisa join reseller atau Anda join distributor. Jadi kalau ada orang mau jual, kita bisa beli. Ya kan? Kemudian kita bisa jual. Resmi kita punya nota, kita punya fakturnya. Ya, kalau pakai pakai nota faktur sendiri ya mungkin hanya bisa dijual ke toko Anda lagi, dijual ke toko lain tidak mau. Nah, kalau misalnya pun mau ya harganya akan di bawah standar. Misalnya Anda jual ke toko emas, ke Pegadaian, apakah laku Mas? Laku, karena ini emas 24 karat. Namanya emas ya tetap emas, nggak bisa berubah jadi logam, nggak bisa berubah jadi batu. Cuman kalau mereka menawar dengan harga di bawah standar, yaitu hak mereka karena mereka yang mau beli gitu kan. Bedanya kalau kita di Minigold, kita ada distributor yang jumlahnya ribuan, reseller yang jumlahnya puluhan ribu yang siap menerima buyback atau penjualan dari Minigold Anda.
Nah, dan pastikan kalau Anda mau join, Anda join kepada distributor yang resmi. Cari informasi sedetail mungkin, cari informasi sevalid mungkin ya, karena niatnya kita memang serius mau bisnis. Kecuali Anda mau coba-coba. Kalau mau coba-coba silahkan belanja di Facebook, belanja di marketplace atau dimanapun terserah. Ya, tapi jangan salahkan siapapun kalau misalnya nanti nggak dapat nota faktur, nanti nggak dapat bimbingan, ya nanti ada masalah ya karena kita tidak melalui jalur yang resmi. Ya ini resmi, hubungi distributor yang resmi. Anda bisa cek profilnya, Anda bisa like, Anda bisa cek juga di website resminya perusahaan, Anda bisa cek medsosnya orang itu, Facebooknya, Instagramnya, Telegramnya, YouTube-nya dan lain sebagainya. Begitu ya. Terima kasih telah nyimak video ini. Tak terasa udah 20 menit. Sebenarnya masih kurang ya teman-teman. Ini sebenarnya materi seminar yang biasanya saya seminarkan di kantor-kantor, tapi khusus buat Anda karena kita di zaman pandemi, Anda bisa simak video ini. Apabila ada yang belum jelas Anda bisa tanyakan ke saya, kita bisa diskusi, kita bisa telepon-teleponan ya. Alhamdulillah saya sudah fokus di dunia emas sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat Anda.